Izin bertanya Ustadz, apakah ada adab-adab di dalam berdoa? Jika ada, apa saja adabnya? Jazakumullahu khairan. Nah, sangat ada dan banyak adab-adab dalam berdoa. Barakallahu fiikum. Pertama, misalnya seorang hendaklah bersih jasmani dan rohaninya. Kalau kamu ingin dikabulkan doanya, maka berdoalah dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih badannya, yakni dalam keadaan sudah bersih dari hadas besar, hadas kecil, sudah berwudu, tahir, dan juga jiwanya bersih. Bagaimana jiwanya bersih? Dalam keadaan benar-benar dia berdoa karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang merupakan penyakit-penyakit hati di dalamnya. Baik, bagaimana membersihkan hati? Dengan bertaubat dan beristighfar. Itu kebersihan badan dan kebersihan rohaninya. Juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Juga disuruh, yang ketiga berkait dengan yang pertama tadi, yaitu beristighfar dan bertaubat sebelum minta. Jadi kamu meminta sesuatu, bertaubat dan beristighfar dengan apa yang kamu pernah kerjakan dari dosa-dosa. Malu kamu minta pada Allah dalam keadaan kamu berlumuran dosa. Ya Allah, aku banyak dosa, ampunilah aku ya Rabb. Aku bertaubat kepadamu. Dan kemudian meminta kepada Allah Taala. Yang keempat, dianjurkan pula al-ilhah. Al-ilhah itu artinya merengek, meratap, menunjukkan kalau engkau itu betul-betul ingin diberi. Ada orang yang berdoa tapi kayaknya nggak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Nggak ada keinginan agar dikabulkan. Maka yang keempat ini adalah al-ilhah, merengek, ya Rabbi ya Karim ya Arhamar Rahimin, as'aluka wahdak la syarika lak. Aku meminta kepadamu, aku memohon, ya Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelima, berkait dengan ilhah tadi, panggillah dengan panggilan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah dia dengannya. Maka kalau engkau berdoa, mintalah kepada Allah Ta'ala dan memanggil dengan nama-namanya yang mulia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Al-Ahad As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Ini barakallahu fikum, memanggil dengan nama yang baik, Al-Asma'ul Husna. Yang keenam, berupaya mencari waktu-waktu yang mustajabah. Dan ketujuhnya, mencari tempat-tempat yang mustajabah. Jadi 6 dan 7 adalah mencari tempat-tempat yang diharapkan akan dikabulkan, dan mencari tempat-tempat yang diharapkan akan dikabulkan, seperti sepertiga malam terakhir. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahkan mutawatir secara makna, bahwa Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang mau minta padaku akan aku beri. Siapa yang mau beristighfar akan aku ampuni. Siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan. Itu Allah tawarkan di sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Maka saat itulah saat yang akan dikabulkan doa-doa kita. Barakallahu fikum. Atau sebagaimana yang disebut dalam hadis, di ujung-ujung atau di akhir salat. Maksud di akhir salat itu masih dalam salat, yakni ketika tasyahud atau ketika sujud. Barakallahu fikum. Fi duburi kulli salah, di belakang salat. Berarti masih dalam salat tapi di belakangnya, yaitu di setelah tasyahud atau ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya juga, hendaklah kita mengakui kekurangan kita dan kesalahan kita. Ya Allah, aku ini orang yang demikian, orang yang demikian, kalau engkau tidak rahmati aku, engkau tidak berikan padaku rahmat, maka niscaya aku menjadi orang yang rugi. Sebagaimana doanya Adam dan Hawa alaihimassalam ketika menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, mengakui kesalahan. Atau seperti Dhinnun, atau seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam ikan paus, beliau
berdoa dengan kalimat Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini telah berbuat zalim. Ila akhirih. Ini barakallahu fikum, jelas kita lebih banyak kezaliman, lebih banyak kesalahan dari mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya. Nabi SAW menyatakan la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan ada seorang pun yang berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus alaihissalam. Tidak, Yunus jelas lebih baik dari kita semua, barakallahu fikum. Tapi toh beliau menyatakan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sepantasnya seorang yang berdoa mengakui i'tiraf binaqsihi wa dhanbihi wa ma'siyati ila akhirih, mengakui kekurangan-kekurangannya. Wahakadha, masih banyak lagi yang dibawa oleh para ulama tentang adab-adab seorang yang berdoa. Wallahu ta'ala alam.